itu klasik. Kita itu. banyak buat perda, tapi sedikit yang jalan. Kita untuk masyarakat yang disabilitas, jalan kursi roda. Mau jadi di kantor bupati ada sing penekan jalan untuk kursi roda. Baik tangga. Apa? Kota pendidikan seperti apa? Apakah dengan banyaknya sekolah-sekolah atau tempat pendidikan Formal. atau atmosfernya yang sebagai kota pendidikan? Nah itu, kehidupannya itu masuk itu. Sebenarnya. Kan Benar gitu ya. Anak komunitas Mehima itu pernah latihan teater di taman kota, terus diusir. Karena tidak ada izin gitu kan. Saya nggak bisa apa? Habis pikir ya. Nggak habis pikir itu kan. Tajen ada izin sing bubarang. Iya itu dah. Kita jumpa lagi di Lolohin Malu. Apa kabar Le? Baik. Ya, kita ini Lolohin Malu ini podcast yang memang beda dengan yang sudah ada, yang sudah ada dan diformat untuk selalu menggoda. Le, kita hari ini mau ngomongin apa atau ngobrolin apa nih? Ngobrolin loloh. Dan kita kedatangan tamu yang spesial. Ya spesial. Sebelumnya kita nggak pernah datangkan pejabat kita ke sini ya. Nggak pernah ya. Ini mungkin untuk pertama kalinya dan langsung Pak Wakil Bupati. Gede Supriyatna. Ya, yang biasa dipanggil Pak Supit. Pak Supit. Dulu itu gini Om, dulu waktu sebelum jadi anggota dewan, mungkin sebelum jadi politisi, aku biasa manggil Supit gitu kan. Terus setelah jadi anggota dewan, ya ditambahilah Pak Supit. Setelah itu jadi ketua. Pak Ketua. Tapi sekarang ada berubah lagi panggilannya. Pak Wakil Bupati. Terus berubah. Bisa-bisa Pak Wakil Gubernur nanti. Ya, nanti kan panggilannya bisa berubah. Bisa berubah terus, meningkat. Ada peningkatan. Ya, artinya ada peningkatan panggilan. Kita yang mulai yang sudah kenapa dipanggil Pak Supit? Sejarahnya gimana? Oleh tahu nggak? Supit itu kan kependekan dari Supriyatna. Lidah orang Bali itu kan Suprit kan enggak. Jadinya sejak kapan itu panggilan itu? Ini enggak banyak orang tahu ini. Banyak kan. Tahu-tahu kita sudah ikut-ikutan panggil Pak Supit. Padahal itu pasti ada sejarahnya. Iya. Panggilan itu kan. Tercatat sejarah. Nah, enggak gini. Sebenarnya waktu kecil nucenik nih di rumah di desa kan sing Supit dipanggil gitu. Nama saya kan Gede Supriyatna. Mungkin seperti kata Uli itu kalau susah nyebut nih biar enak. Kalau waktu kecil saya sebenarnya di Jumah nih di TJ Kuliah dipanggil Depit gitu. Oh Depit. Gede Supriyatna. Bahkan panjangnya lagi Depitane itu. Oh Depitane. Ini kita baru tahu nih. Baru tahu itu. Depitane. Terus Depit. Nah dipanggil Supit itu setelah saya sekolah di SMP 1. SMP 1 Singaraja. Mungkin juga biar lebih familiar dipanggil dan lebih enak. Yang Pit itu jadi Supit gitu. Oleh teman-teman SMP di SMP 1. Jadinya kalau di jalan ada yang manggil Supit gitu kan bisa teman SMP. Artinya maruling SMP marumadan Supit gitu. Sejak SMP. SMP. Kita tidak salah ikut-ikutan, sudah ada sejarahnya. Iya, tapi kalau sekarang kan orang nyari aman. Kalau jadi wakil bupati dipanggilnya Pak Wakil gitu kan. Kalau Pak Wakil gitu kan. Wakil apa? Lama-lama jadi Supit itu jadi hilang hanya panggilan-panggilan untuk menyebut keakraban saja. Kalau nggak akrab sekali orang nggak berani manggil Supit. Tapi di teman-teman nulis berita itu jarang juga nyebut misalnya
Supit. Supit mengatakan gitu kan. Kecuali saya. Wabub Supit gitu kan. Kan lebih Enak. sebenarnya itu enak mengakrabkan Pak Supit dengan pembaca kita. Gitu. Ya, dulu aku ketemu pertama kali sama Pak Supit ya, Pak Wakil itu waktu bencana tanah longsor di Tejokulo. Itu awal-awal pemerintahannya Mangkupastike itu. Belum jadi anggota dewan kan waktu itu ya. Tapi sudah jadi tokoh PDIP. 2008. Awal-awal Mangkupastike itu yang 2008. ya. Itu ngobrolnya di bawah gitu. Sebenarnya Pak Wakil ini orang bawah, bukan orang atas. Ngobrolnya di wantilan itu di bawah dan biasa sekali dan aku nggak pernah membayangkan akan Akan tinggi. jadi Teratas. wakil bupati ya. Tapi untungnya kan aku di Singaraja terus menerus. Jadinya tahu perjalanannya gitu. Dari anggota dewan biasa, terus jadi ketua, terus sekarang jadi wakil bupati. Nah, sebenarnya enak mana jadi ketua DPRD ketimbang jadi wakil bupati? Enak lah, Li. Semuanya Jangan enak. dibandingkan, semua enak. Karena gini, kalau jadi wakil bupati itu apa-apa ditanggung ya. Tanggung kidangnya. Mulai dari mobil, ada yang bawain teh, ada anda. Jangan-jangan ada juga yang memijet. Ya, guyon. Ya, sebenarnya kalau karakter saya kan nggak kayak gitu. Ya. Saya juga kadang-kadang agak rikuh sama maaf Formalitas. ajudan, terus supir, kadang ada agak rikuh. Ya, karena Paling enggak apa ya namanya? Paling kurang gini kalau formalitasnya. Paling kurang suka sebenarnya, kurang suka. memang kelihatan dari dulu itu kan. Ya. Dulu tuh biasa duduk di bawah itu kan. Tiba-tiba menghambakan orang itu kan susah sekali. susah. Sampai saat sekarang susah. Cuman kan gitu leh. Dia sing kayak itu orangnya, wih sampah hati. Iya. Memang harus itu ada saatnya untuk bersikap formal. Tapi yang jelas dari jiwa saya nggak itu, karakter saya nggak gitu. Saya ini ragi itu leh. Sing demen orang ebo, sing demen dari anak buah, itu pang asah. Ya. Patuh gitu. Tapi memang Pak Supit itu kelihatan enjoy. Makanya umuran kita mungkin mana yang lebih tua, Le? Sama kita. Itu umur Nah, itu Sama Pak Supit. tuanya, sama tuanya. Sama tuanya. Ya kalau bisa dua anak-anak nih. sebayaan lah. Tahu waktu. Kalau kita kan saya Pak Supit tuh kelihatan muda sekali. Oleh lain karena kumis mungkin yang membedakan itu. Artinya enak nggak enak itu artinya ada perubahan-perubahan kerja atau perubahan-perubahan cara menghadapi persoalan gitu kan. Kalau waktu jadi ketua DPRD kita kan mewakili rakyat gitu. Legislatif. Tapi setelah jadi eksekutif itu kan memang harus jadi raja, beda kastanya ini. Iya. Beda. Artinya cara kerjanya itu berbeda. Bagaimana sebenarnya perbedaan itu? Artinya enak tidak enaknya bisa dibilang juga seperti itu dan bagaimana cara beda kerjanya itu seperti apa dan beda menghadapi persoalan itu seperti apa? Pasti itu kan. Karena di DPRD legislatif kan kita lebih banyak ngurusin masyarakat. Nah, kalau di eksekutif selain ngurusin masyarakat kan kita ngurusin pemerintahan. Tanggung jawabnya lebih besar, lebih ada tanggung jawab. Iya. Ngurusin beberapa SKPD itu dengan personalnya dan bagaimana menggerakkan organisasi biar berjalan dengan baik sesuai dengan Birokrasinya juga itu bagus. Di sana perbedaannya. Kita benar-benar memanage sebuah organisasi. Itu kira-kira perbedaan di legislatif dengan di Tapi di legislatif memanage teman-teman. konstituen. Nah, Lebih banyak konstituen. Sebenarnya kalau saya ya di legislatif itu lebih ruwet, Le. Karena itu satu kepala satu kepentingan. Gimana memanagenya itu, Pak? Kalau di Pemda mungkin karena ini bawahan atau bisa tinggal tolong ini bisa jalan. Tapi beres, kalau gitu kan. di legislatif tuh
butuh seni. Ketua DPRD memerintah anggota dewan itu Nggak susah. bisa. Apalagi beda partai. Beda partai. Iya, Betul. Cuman gini leh, karena otaknya patuh otak politik, aluh dah. Ini yang susah. Ini yang susah. Kita Ini yang otak politik bawa ke birokrasi ini yang susah. Nah, itu berarti sebenarnya, kuncinya di Le. situ. Ya. Artinya kan semua juga tujuannya bagus. Bagus. Iya, Ya. betul. Artinya kalau kita sama orang politik kadang-kadang kontak batinnya cepat nyambung gitu. Iya, loh. iya. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Tapi kalau di birokrasi ini kan Ya. ya karena mereka dididik serius, lebih formal dan juga segala sesuatunya dibatasi dengan aturan, dituntut dengan aturan. Nah, itu kadang kita Ya. harus ya mulai menyesuaikan Ya, kepala dinas, kabag gitu kan ada aturan tersendiri. formalitas semuanya. Ya. Nggak berani. Dia juga nggak berani terlalu lepas kadang Ya, betul. dalam berkomunikasi, dalam berhubungan gitu kan gitu. Ya, Ada sekat pimpinan dan bawahan itu kan kadang-kadang strukturnya itu strukturnya jelas ada. gitu kan. Kalau di politik itu di DPRD Nggak terlalu. strukturnya ada, tapi semua menganggap dirinya sama. Iya. Iya. Istilahnya di DPRD masuk sing masuk gaji patuh gitu. Atau ngomong sama diam gajinya sama. Gajinya sama. Itu kan ini ada di DPRD ketika menjadi ketua itu ada semacam obsesi gitu untuk memperjuangkan sesuatu. Tapi susah secara politik atau secara Eksekusinya. susah. Kalau jadi eksekutif kan punya kekuasaan gitu, kekuasaan untuk mengeksekusi itu. Itu ada nggak waktu jadi ketua itu ingin bikin sesuatu tapi susah sekali gitu. Terus ketika menjadi wakil, nah sekarang saatnya. Ya memang pasti ada perbedaan karena legislatif dan eksekutif kan memang ada batasan-batasan. Iya, iya. Lembaganya juga lembaga Ya, berbeda. kadang juga waktu di DPRD kita pinginnya begini tetapi tidak bisa kita Eksekusinya nggak eksekusi. bisa. Ya, kalau di eksekutif ya mudah-mudahan bisa nanti untuk melakukan eksekusi program atau pemikiran yang nanti memang tujuannya untuk masyarakat. Kan itu untuk kebaikan Buleleng. Mudah-mudahan ini bisa bisa saya lakukan tentunya dengan karena kan ya namanya juga kita di eksekutif banyak bagian, apalagi ada bupati, wakil bupati kan kita harus bisa memahami dan juga beradaptasi menyesuaikan dengan situasi dan struktur yang ada di pemerintahan. Itu penting sekali sebenarnya. Ada nggak sesuatu yang waktu di DPRD itu diinginkan tapi susah sekali mewujudkannya gitu? Ya kan banyak kan, kadang-kadang kita misalnya nih salah satu contoh. Nah ini nih sering saya sampaikan banyak sekali kita membuat peraturan daerah. Nah ini kan kasus salah satu yang menurut saya sering sekali sampai saat ini masih ada. Ya itu klasik. Kita banyak buat perda tapi sedikit yang jalan. Pelaksanaannya. Kadang ada buat perda tidak diikuti oleh program dan kegiatan. Contoh kecil nih, katanya ngomong. Ada kita buat perda kawasan bebas rokok. Di di Tongos misi. Betul. Dibuatkan kawasan bebas rokok oleh Pemkab. Baik di tempat publik, baik di kantor. Kan enggak ada. Oleh kan coba ke kantor DPRD, kantor bupati, kantor dinas-dinas ada sing kawasan bebas rokok smoking area gitu misalnya. Betul. Coba deh. Itu sampai sekarang itu dan perda itu kapan itu kan udah lama sekali. Iya. Memang itu perda yang cukup unik gitu. Kadang-kadang pembuat perdanya pun ngerokok sembarangan. Iya kan? Iya. Tapi kan ada misalnya kalau orang ini kan rokok itu kan tidak dilarang sebetulnya, bukan itu. Ya.
Kalau misalnya ini yang dilarang kan kawasannya. Kawasannya. Ya. Artinya kalau di sini nggak ada boleh tempat-tempat merokok, tertentu. di mana saya boleh merokok? Artinya Kan gitu. sebenarnya di Perda itu kan bisa disebutkan di fasilitas-fasilitas umum, publik dan juga kantor-kantor pemerintahan harus menyiapkan kawasan Kawasan bebas bebas rokok. rokok. Ada area untuk merokok gitu. Iya. Itu Oh, setuju itu. itu contoh kecil dan sampai sekarang belum bisa, Belum bisa kita laksanakan. Nah, mudah-mudahan dalam kepemimpinan Pak Dr. Sucidre dengan saya nanti ini sudah bisa beberapa perda-perda yang belum berjalan optimal itu bisa kita laksanakan. Iya. Kalau kan Perda itu inisiatifnya dari eksekutif ya. Ada juga dari inisiatif DPRD. DPRD. Waktu di DPRD kan ada inisiatif yang tidak bisa dijalankan gitu kan. Ketika menjadi wakil bupati kan bisa menjalankan menjalankan Perda itu. Ada inisiatif yang dari eksekutif. Saya eksekutif sekarang kan punya inisiatif, artinya lebih lumrah lah gitu. Sebenarnya kalau pemikiran buat Perda itu sebenarnya sudah tidak ada kendala, tapi di pelaksanaan setelah Perda itu ditetapkan atau disahkan seperti yang sampaikan tadi. Ya, selama ini ya. Tugas DPRD kan bikin Perda, Dan bikin saja. Dan juga kan ada kendala batasan-batasan aturan yang kebentur dengan aturan, kita tidak bisa melaksanakan itu. Itu waktu jadi ketua DPRD itu pasti gregetan nih Mas. Gimana nggak jalan-jalan? Udah capek-capek rapat berhari-hari siang malam tapi nggak jalan. Masalah fasilitas untuk masyarakat yang disabilitas, difabel, kan gitu misalnya kan, gitu di fasilitas publik, di perkantoran kan belum tersedia. Belum cukup tersedia untuk mereka itu kan, jalan di trotoar seperti apa, penyerengan untuk jalan kursi roda. Mau jadi di kantor bupati ada sih penean jalan untuk kursi roda, tangga. Nah, kan gitu misalnya nih. Itu hal-hal yang kantor DPRD masih sih. Gitu. Artinya cocok setelah jadi ketua DPRD, jadi bupati atau jadi wakil bupati. Itu alur yang pas. Oh, pas menang ini. Karena ingin melanjutkan apa yang dibikin itu kan seperti itu. Kita ngomongin serius yuk. Iya ngomong serius. Tadi itu serius. Bukan serius. Enggak usah gitu. Ngomongin masalah program sebenarnya ketika ini serius dilantik jadi wakil bupati dan berpasangan dengan Pak Sucidre, yang pertama akan dilakukan untuk masyarakat Buleleng itu loh Pak. Ya, sebenarnya kita setelah dilantik ini akan harus berkewajiban menjalankan visi misi kita yang tertuang dalam program-program yang ada dalam visi misi kita yang nanti dituangkan dalam FPJMD kan gitu. Nah itu harus, karena itu adalah sudah diperdakan dan itu menjadi janji kampanye, secara pada politik, masyarakat, secara politik. Kemudian itu adalah amanat undang-undang, aturan yang harus kita jalankan. Karena FPJMD itu kan dalam bentuk perda. Dalam perda FPJMD itu yang dibuat adalah program-program yang ada dalam visi misi kita, dijalankan dalam 5 tahun ke depan ini. Melihat kondisi yang seperti sekarang itu, dari rancangan yang pernah ada di pikiran Pak D, di ide-ide di visi misi itu, kira-kira mana yang berat ini? Karena kondisi kan Le. Iya. Kondisi sekarang ini. Sebenarnya ada pes yang ada berat. Iya. Itu maksudnya. Maksudnya itu. Asalkan APBD kita cukupi, saya rasa karena program-program kami yang disampaikan dalam visi misi itu juga nggak ada yang muluk-muluk kan itu. Kan masalah pelestarian seni adat dan budaya, masalah pendidikan, masalah kesehatan, jaminan sosial, infrastruktur, dan juga tata kelola birokrasi. Kan tidak ada yang muluk-muluk di sana, gitu loh. Infrastruktur juga ya singai gitulah.
Tapi kan kalau tidak muluk-muluk berarti yang mana membutuhkan anggaran besar dari semua itu. Ini kan Nggak ada yang terlalu besar. tidak ada yang terlalu besar. Itu Misalnya memang untuk, dirancang sejak awal ya. untuk pendidikan, kita misalnya memberikan pakaian pada siswa yang kurang mampu. Kan itu hitungannya cuma 6,6 miliar dalam setahun. Kemudian untuk tambahan bantuan keuangan untuk desa adat juga kalau kita di tahap awal ini bisa bantu 50 juta sebagai pendamping bantuan keuangan dari provinsi buat desa adat paling juga sekitar 6 miliar. Ngaben masal buat paling juga sekitar segitu-gitu aja. Tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi dalam mandat dari aturan di APBD itu kan harus menganggarkan mandatory spending sebenarnya. Kan ada mandatory spending nih, infrastruktur 40%. Pendidikan 20%, kesehatan 10%, terus gaji pegawai ya maksimal 30%. Untuk YOM cukup 5% aja. Kan itu mandatory spending ini kan harus dilaksanakan. Karena dimandatkan itu harus dijalankan. Tapi kan sebelumnya visi misi itu memang disesuaikan dengan itu kan. Iya, pasti. Sebenarnya ada berapa kalau saya ngikuti waktu masa-masa kampanye Pak De, ada sebenarnya ide-ide kreatif yang akan dikembangkan untuk menumbuhkan termasuk pendapatan masyarakat. Ya. Misalnya penataan, menghidupkan malam Kota Singaraja. Oh iya. Menghidupkan malam. Betul. Itu gimana Pak? Itu ini yang di Ponorogo mau ditata. Itu sebenarnya nggak perlu anggaran itu ya, tinggal dihidupkan saja. Tinggal dihidupkan. Nah makanya kan saya bilang program-program dalam visi misi kami berdua itu sebenarnya nggak terlalu besar sih untuk anggaran. Seperti kami menginginkan ada penataan kawasan heritage di Buleleng, mulai dari TBK, kemudian turun ke Beratan, Balai Agung, terus Civic Center di seputaran kantor Bupati, kemudian ke utara sampai Jalan Ponorogo, bahkan sampai ke pelabuhan. Kan nggak terlalu. Ya. Nggak terlalu banyak sebenarnya, itu butuh anggaran. Dan tujuannya nanti salah satu adalah untuk menghidupkan perekonomian khususnya di Kota Singaraja di waktu malam hari. Ini kita mencontoh beberapa kota, ya kalau Jogja, Malioboro oke lah, sudah. Tapi ada beberapa kota yang baru ini dalam kurun 3 tahun ini membuat program yang membuat tempat seperti itu, seperti Surabaya, membalikan Jalan Tunjungan jadi katakan seperti itu. Iya. Waktu kemarin ke Malang juga sepertinya ada juga ya. Malang di Kayu Tangan itu kan udah sekian puluh tahun mati wilayah Kayu Tangan tuh, kawasan Kayu Tangan itu. Kemudian Tunjungan, Jalan Tunjungan itu kan artinya sebenarnya itu kan kawasan heritage semua. Iya. Dan Singaraja tuh punya. Iya, yang itu modal awal. Modal awal. Artinya nggak perlu anggaran karena sudah modal. Masih perlu ngair ya. Nggak perlu bikin. Kalau Malang bisa, Surabaya bisa, Singaraja pasti bisa dong. Pasti bisa. Tapi kita nggak bisa keluar malam, udah tua nih. Nah, menghidupkan malam itu tidak hanya menata lampu-lampu itu. Justru yang penting itu kawasan di Ponorogo bagaimana hidup. Tapi aku melihat kalau misalnya Pak De Supit kan punya sebenarnya modal sebagai pribadi, sebagai personal, sebagai seorang pejabat yang berasal dari anak muda yang kreatif gitu. Jangan nggak banyak orang yang tahu bahwa Pak Supit ini punya darah seni, darah kreatif, berasal dari Tejokulo, dari keluarga seniman gitu, yang pasti kita percaya bahwa yang harus dilakukan itu sebenarnya bagaimana memberi contoh, menghidupkan itu kan tidak harus dengan anggaran gitu. Kalau misalnya nggak ada anggaran, kalau ada anggaran alangkah baiknya gitu kan. Tapi karakternya Pak Supit ini bisa sebenarnya. Misalnya kan ada percontohan gitu, apa yang dilakukan pejabat dilakukan juga oleh orang. Apa yang
yang apa namanya kalau di sekarang itu dalam media sosial tuh FOMO ya, FOMO. Itu menciptakan FOMO itu kan Susah. enggak, kalau bagi Pak Supit seorang wakil bupati punya pergaulan luas, kita tahu pergaulan luas Luas untuk kecil. luas kemana Luas kepekan. pergaulan anak muda, pergaulan di dunia kreatif itu banyak gitu. Kan tinggal memberikan motivasi, ruang, dan itu akan hidup dengan sendirinya karena sudah ada modal. Tapi saya pikir itu belum dilakukan, Pak Subit. Apa sudah dilakukan ya? Ya belum kan, kita memang konten. Tapi gini, ada pengalaman menarik. Memang gayanya Pak Supit itu kan beda. Dia begitu masuk. Saya ingat di Kampung Kajanan itu ada warung kopi. Ya. Yang dulu saya nggak pernah kenal gitu. Dah, Pak Supit pernah kalau nggak salah 2 kali di warung kopinya Pak Dul. Saya sekarang hampir setiap hari ke sana. Dan orang banyak gitu. Ini dulu pernah Supit di sini gitu. Nah, gaya-gaya semacam itu kan bisa menghidupkan Endorse. Ya, itu yang kepikir. Ini juga Pak Subit. Ini mungkin masukan ya. Bagaimana rapat-rapat formal itu dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Misalnya bahkan rapat anggaran, rapat serius pun ada ruang, ada tempat seperti itu, dan kita rapatnya ke tempat-tempat kreatif. Sambil ngopi, tapi belinya di situ kan, bukan dibawa, bukan membawa gitu kan, belinya di situ. Tapi kan kelihatan ramai, artinya orang jadi baur. Tapi juga ini kan juga masalah kostum nih. Kalau tiba-tiba kostum pakaian dinas atau pakaian takut gitu kan itu. Pejabat. Gitu. Iya, bisa nggak itu dilakukan misalnya hari Kamis itu orang pakaian adat atau hari-hari tertentu pakaiannya tidak begitu formal. Pas Jumat. Pas hari apa, rapatnya diarahkan ke tempat-tempat seperti itu, ke kafe-kafe, coffee shop, warung-warung gitu semacam itu. Itu satu cara. Setuju nggak nih? Pasan ya Nana dong setuju dong ya. Tuhan kan setuju aja. Ya apa namanya lihat dulu rapatnya rapat apa. Kalau memang tapi kan memang artinya dalam rapat yang informal pun bisa memutuskan sebuah keputusan kebijakan karena yang rapat itu kan pengambil kebijakan kan gitu kan ya. Seperti itu sebenarnya. Ya kalau rapat membahas APBD itu kan nggak mungkin lah di sana karena kita harus detail betul. Tapi kalau tempat buat ya diskusi terus sambil memutuskan sesuatu kan bisa sekali. Misalnya menjelang festival gitu kan, Festival Opina. Mengundang seniman, masa seniman diajak rapat di gedung yang sangat ini terus dan merokok lagi banyak orang kan, misalnya rapatnya di tempat-tempat terbuka gitu, tempat-tempat terbuka itu hal-hal seperti itu saya pikir bisa dilakukan gitu. Buleleng itu banyak sekali modal. Sebenarnya modalnya Heritage. Buleleng itu Bali yang berbeda, Bali yang lain. Bali gitu. lain. Tapi punya modal. Jembrano itu juga disebut Bali yang berbeda, Bali lain gitu. Cuman di Buleleng banyak peninggalan besar. Peninggalan ini. Ya. Peninggalan. Ya, peninggalan. Peninggalan yang ditinggali. Yang seperti itu. Nah, salah satunya itu ada namanya sempadan kolonial. Gitu, sempadan kolonial. Di Gajah Mada lurus sampai ke pelabuhan. Yang tadi Pak Supit bilang itu dari TBK tuh lurus ke utara sampai pelabuhan itu semua tuh kawasan heritage. Terus di Ngurah Rai ada juga salah satunya itu adalah kamar bola. Kamar bola itu rumah bola ya. Biasa juga disebut kamar bola. Kamar bola. Itu gimana sejarahnya disebut kamar bola ya? Ada itu. Itu tempat dansa pada zaman kolonial itu tempat ballroom panggung ya, ballroom. Jadinya kamar bola. Bol itu bola ya. Ada itu dan katanya itu akan dimanfaatkan juga oleh
Pemkab itu. Sampai di mana pembicaraannya itu? Sama ini. Sebelum ke sana, setonen kemuni le. Iya. Kemana lagi? mumpung ngomong masalah kawasan heritage, ya. sebenarnya tadi yang juga kelupaan. Waktu DPRD sebenarnya saya juga punya pemikiran membuat sebuah peraturan daerah atau sempat menyampaikan kepada Bapak Bupati waktu itu membuat sebuah peraturan Bupati, peraturan kepala daerah untuk menjaga Kawasan. selain kawasan adalah peninggalan heritage seperti rumah-rumah Ya, rumah kolonial. Itu sebenarnya sempat saya sampaikan dan saya punya pemikiran seperti itu. Tapi sayang ini entah belum terlaksana atau nanti tidak bisa dilaksanakan. Kenapa saya bilang tidak bisa dilaksanakan? Karena sudah banyak sekali misalnya rumah-rumah tua model-model kolonial itu sudah berubah. Itu. Jadi Indomaret. Itu kayak di Ngurah Rai itu di depan. Jadi bank gitu kan. Nah, itu sebenarnya saya agak sedih sekali. Melihat kondisi seperti itu, dan saya juga mengakui saya tidak bisa membawa ini ke ranah formal dalam bentuk aturan di saat saya waktu menjadi DPRD maupun ketua DPRD. Nah sebenarnya itu ada keinginan seperti itu dan pemikiran seperti itu, karena kita kan Buleleng salah satu kekuatan kota Singaraja dari sisi tata kota dan arsitektur kan adanya rumah-rumah Tua peninggalan kolonial. Belanda. Karena pernah menjadi ibu kota di zaman kolonial kan. Ya, Nah, kemudian terkait penataan yang lain tadi Uli bilang adanya kamar bola atau rumah bola yang ini baru isu mau dijadikan rumah jabatan, katakanlah fasilitas pemerintah, entah itu rumah jabatan atau kantor, nanti itu kan Rumah jabatan wakil bupati itu ya. kira-kira Kan begitu. wakil bupati belum punya rumah Ya. jabatan. Tapi itu kan baru isu karena kenapa? Karena belum ada kepastian antara dari TNI dengan Pemda. Ini belum ada kesepakatan seperti apa. Karena objek itu satu sisi sertifikatnya atas nama Pemkab, tetapi tercatat di aset Menhan, Kementerian Pertahanan. Nah, cuman waktu ini katanya sudah ada pembicaraan antara Pak Dandim dengan Pak Bupati. Nah, ini artinya ada dicarikan solusi biar jelas status objek itu kepemilikannya, rencananya dibagi dua atau gimana. Itu sih sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Nah, kembali ke kalau persoalan- sebenarnya kalau mau jujur ya, kalau mau jujur nih, saya pribadi bukannya gimana, lebih baik tidak jadi rumah dinas. Lebih baik tetapkan kalau itu bagian daripada pemerintah Buleleng, lebih baik kita jaga itu, restorasi itu, dan kita kembalikan fungsi dari rumah bola atau kamar bola itu seperti pada zaman pada kolonial. zaman dulu. Ya. Kan itu bisa dijadikan objek wisata. Misalnya ini nih kalau jujur secara Dan pribadi. bisa jadi ruang kreatif juga. Betul. Gitu kan, Jadi kalau saya secara pribadi, bukan saya menolak kalau nanti dikasih dibuatkan rumah jabatan wakil bupati di sana, bukan. Tapi kalau jujur saya mau bilang dari hati kecil saya, lebih baik itu tetap itu dimanfaatkan sebagai rumah bola atau kamar bola seperti sedia kala. Ya, ruang kreatif saya pikir itu lebih bagus. Ya. Rumah jabatan wakil bupati bisa di rumah jabatan bupati aja jadi dua. Bagi dua. Ya ragu pribadi kadang kesinggahan nangis sing engken gitu. Sangat agak-hati gitu. Kan masih banyak tempat. Iya. Nah ini kalau jujur. Saya itu lebih kan bicara soal itu
Ada kota-kota yang bisa melakukan itu. Tadi kan Pak Supit bilang itu susah dilakukan ketika waktu jadi DPRD, apakah jadi perda atau jadi aturan tertentu. Tapi kota lain kan bisa, misalnya Bandung itu, Braga itu bisa mereka jaga. Dan beberapa tempat Kota di tua. kota tua itu Jakarta. bisa mereka jaga gitu. Ya. Saya pikir ini bukannya sesuatu yang tidak mungkin gitu kan. Ini pasti mungkin dan sepanjang jadi wartawan ya. Kehancuran itu dalam tanda kutip itu pelabuhan itu zamannya ini awal-awal 2004 zamannya Bupati Yang terdahulu lah. ya terdahulu lah. Sinari nyebut nama itu. Tapi kan itu memang benar itu kan itu terjadi banyak perubahan di situ. Misalnya pembongkaran di kantor Bapeda sekarang Iya. itu pelabuhan banyak hal itu terjadi sehingga masyarakat juga semacam meniru gitu kan. Mengikuti. Pemerintah aja membongkar, kita harus Ya, ikut bikin membongkar. ikut dibongkar gitu. Peninggalan. Artinya kalau ini telat akan habis. Betul. Harus dilakukan itu meskipun sudah ada yang jadi Berubah. Indomaret, udah berubah jadi bank atau berubah jadi apa, tapi memang harus dilakukan sebelum memang benar-benar habis gitu. Sebelum memang yang masih tersisa itu rumah-rumah jabatan ya, rumah jabatan Kapolres, Ketua DPRD, ya, rumah jabatan DPRD, ketua DPRD, Dandim. Dandim, gitu kan. Dandim. Kalau di Ngurah Rai masih sama mungkin rumah. Kalau rumah jabatan ya masih sisa 3 Pak, kan. Ya, yang jadi kantor Capil itu juga kan apa Capil ya? Di sebelahnya itu kantor apa itu dulu ya? Sebelah RRI itu sebelah RRI. Depan SMP 1. Ya, SMP 1. itu sempadan yang itu nyambung sekali dari TBK sampai ke pelabuhan gitu. Dan disitulah kehidupan malam itu Lalu nih kehidupan malam apa nih? tadi ngomong apa tadi? Menghidupkan malam di Singaraja. Harus dibedakan tuh kehidupan malam. Malam yang dihidupkan. Malam yang dihidupkan. Betul weh, Iya. betul. Udah nggak berani keluar malam lagi. Tapi sekarang Singaraja sudah berlampu Le. Mungkin Oleh kan enggak pernah keluar. Coba ke pelabuhan. Dulu jembatan putih itu, jembatan Belanda itu gelap. Sekarang sudah lampunya warna-warni. Di beberapa kantor tuh sudah warna-warni lampunya gitu. Ya. Jadi malam Singaraja itu sudah hidup. Gitu. Tapi kan persoalan kita malam itu kan gelap. Kenapa diterangkan? Artinya kan persoalannya bukan pada lampu. Pada lampu. Pada lampu. Kan pada kehidupan sebenarnya. Bukan kehidupan lampu ya. Artinya bagaimana orang mau melakukan sesuatu kegiatan malam-malam yang mungkin tidak terlalu malam. Makan, ngobrol, diskusi, kan itu persoalannya. Ya, itu ya salah satu itu kan bagaimana kita menata kawasan kota, tidak hanya kawasan heritage saja, tapi di kawasan tengah kota ini sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebenarnya. Ada ruang-ruang masyarakat untuk melakukan usaha. Usaha dan sebenarnya berkumpul. Berserikat dan berkumpul. Ya. Itu sih pemikiran saya, kenapa nanti juga ada pemikiran di Jalan Diponegoro itu dijadikan semacam kawasan ekonomi buat angkringan segala macam. Nah, ini kan Senggol yang lebih hidup tertata. Senggol sih Imaluan senggol, tapi sekarang tertata. Lebih modern lah gitu. Itu Tapi terus sastra bisa hidup nggak di sana? bisa saja. Bisa. Karena tempat berkumpul, ada tempat ngamen. Orang tempat baca puisi di Iya. jalan itu kan bisa. Dan Seperti di Jogja kan? iya. Dan Singaraja dulu tuh seperti itu Seperti sebenarnya itu, itu. Ya. betul. Dulu tuh kehidupan kenapa seniman besar banyak juga lahir di Singaraja karena iklimnya, karena kehidupannya gitu. Dan ini ada yang lebih serius lagi ya dibicarakan. Enggak, ya serius gini, kita kan Singaraja ini disebut kota pingin jadi kota pelajar. Pendidikan. Ya pendidikan. Itu beda itu. Itu sebenarnya lebih apa ya? Lebih bagus mana disebut kota pendidikan atau kota sastra ya?
Oh, aku karena orang sastra kan kalau nyebut orang Enggak, kita sastra tanya kan Pak Sumit dulu gitu loh. Ya begini ya, sebenarnya kita kan banyak membicarakan, menyampaikan bahwa Singaraja itu Singaraja lah sebagai kota pendidikan. Tapi belum jelas konsepnya. Tapi Kan itu, gitu. itu Coba aja. ada SK nggak itu ya? Belum, Semacam itu. belum. Oh enggak. Nah, Enggak kalau ada. di apa kota pendidikan seperti apa? Apakah dengan banyaknya sekolah-sekolah atau tempat pendidikan Formal. atau atmosfernya yang sebagai kota pendidikan? Nah itu, kehidupannya. itu Masuk itu, Le. masuk itu. Ya. Sebenarnya kan benar ya. Masuk selama ini kita membicarakan hal-hal fisik, Iya. ngomong bahwa sekolah. Ada sekolah polisi bahkan di Singaraja. Ada sekolah tentara, bahkan ada sekolah kesehatan. Kalau saya lebih setuju atmosfer. Atmosfer. Nah itu kehidupan malam, kehidupan malam. Bagian dari pendidikan. Bagian dari kota pendidikan. pendidikan. Orang jarang bisa menghubungkan hal-hal seperti itu. Bahwa orang nongkrong di kafe gitu, nongkrong di Yang coffee shop, keringan lah dia, yang keringan, nongkrong di pinggir jalan, itu sebenarnya bagian dari menghidupkan iklim kota pendidikan. Gitu. Pendidikan. Betul. Otak orang itu susah menyambungkan itu. Gitu. Kalau kita biasa kan, biasa ngobrol buku, ngobrol apa Di Jogja itu trotoar. di Jogja kan terjadi seperti itu Di sebenarnya. trotoar, yang keringan Di trotoar. yang keringan trotoar. Kita membicarakan nusa dan bangsa itu biasa di situ. Artinya itu sebenarnya yang mau, Iya. kalau saya itu sebenarnya yang mau dicapai Buleleng sebagai Singaraja sebagai kota pendidikan. Nah itu, ini baru pas nih. Atmosfer kota Atmosfer sebenarnya. Selain adanya salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai kualitas. Iya, memiliki kualitas. Itu kan secara formal ya tetap ada gitu. Harus ada. Karena selama ini kan sepertinya tidak terhubung antara misalnya ada dua kampus besar ya sekarang. Undiksa sama STA Empu Kuturan. Sekarang jadi Institut Empu Kuturan. IMKA. Ya. Apakah itu ada hal-hal atau jalan-jalan yang dibangun untuk membuat mahasiswa mereka itu punya kontribusi menghidupkan kota. Gitu. Jangan sampai mereka hanya tidur di kos. Ya. Di kos terus pulang kampung, di kos pulang kampung, kos Tidak kampus kreatif. pulang, tidak kreatif. Kota nggak kelihatan gitu. Jadi kalau pemerintah di mana tugasnya? Pak Wakil, Pak Bupati. Ngomong dulu sama Undiksa, sama Staf Empu Kuturan, gimana caranya? Nah, inilah salah satu harapan saya dengan menghidupkan lagi atau menata kota Singaraja ini lewat kawasan heritage dan kawasan di Ponorogo itu salah satu tujuannya untuk itu. Iya. Nah, itu. Bu, akhirnya ya kalau malam mahasiswa biar Bisa ngobrol di situ. Bisa ada tempat lah ya. Membicarakan tugas kampus, membicarakan Walaupun di hal-hal pinggir serius. jalan kan itu. Tapi memang itu kan kehidupan mahasiswa. mengasah Kadang seperti itu yang mengasihkan. Itu ya. Mengasah pikiran. Kita memimpikan hal-hal seperti itu sebenarnya di Singaraja gitu. Dan itu bisa didukung oleh ekonomi kan. Ya itu udah Misalnya pasti. jangan ada kopi-kopi spesialis. Kopi spesialis itu apa? Maksudnya Dokter harus spesialis. kopi-kopi khas Ya, kopi Buleleng gitu. Iya. Buleleng tuh kayak kopi. Iya, Betul kan? betul. Kalau itu kopinya ndak usah lah dari daerah lain. Itu pasti kan ngomong di Pegayaman. Kopi organik Kopi Pegayaman. organik. Itu kan bisa itu sebetulnya cari. Dan itu apa? Terus gimana? Jadi kopi yang jadi ciri khas Buleleng itu harus dihidupkan mulai dari Buleleng dulu kan. Selama ini kopi Buleleng kan keluar itu atas nama daerah lain. Yang nggak ada kopi Buleleng sebenarnya. Nggak ada. Yang Padahal kebunnya di Buleleng gitu kan. Ya, Arabica Kintamani itu ngambilnya di Wonogiri katanya. Betul. Itu yang mendukung kehidupan malam apa? Ya kehidupan kreatif Kreatif lah, di di kota Singaraja. Kota Singaraja. Artinya gini,
orang nggak penting istilah itu. Apakah Iya. dia kota pendidikan, apakah dia kota kreatif, apakah dia kota sastra, apakah kota musik atau kota apa, itu sebenarnya nggak penting istilah itu. Tapi kalau misalnya iklim, atmosfer itu hidup, semuanya kan hidup. Iya. Sastra hidup, pendidikan hidup, musik ekonomi hidup, hidup, ekonomi hidup gitu. betul. Kita berharap di periode bupati dan wakil bupati sekarang itu terjadi itu. Kamu berharap nggak ya? Kalau belum terjadi tambah lagi. Ya mudah-mudahan ini didukung ya. Tapi memang banyak di Jalan Udayana Ya, sudah itu banyak. ada coffee shop dan sekarang banyak sekali. Aku keluar kemarin kan Tumben keluar ya? malam-malam itu kan jarang keluar. gitu. Keluar, Tiba-tiba masuk di Sudirman, terus belok mau ke Dekakyang sebenarnya. Tapi mau ketemu Dekakyang itu sudah ketemu berapa ya? 3 Iya. kopi shop. Panane, cucone, kan lu udah deh nih. Bisa Sebelum ketemu Kakian. kakian, bisa saja. cucone, panane baru ketemu kakian nih tuh. Lu udah deh nih. Artinya kan semakin banyak semakin banyak ruang, artinya orang bisa memilih banyak hal gitu. Dan itu pengunjungnya anak-anak muda, generasi milenial Iya. lah istilahnya. Itu Artinya harus kan memang ditangkap. seperti itu. Karena di sana juga dekat kampus, kos-kosan banyak. Tetapi pemikiran kami mengapa Diponegoro harus dihidupkan di malam hari ini, Iya. biar tidak jadi kota mati. Karena pertama di sana boleh dibilang pusat kota dulu. Ya, Kan itu sentral. Pusat Kemudian juga di sana nyambung dengan kawasan heritage. Kemudian juga di sekitarnya ada kampung-kampung. ya, Mendukung sekali karena coba di kampung Kajanan, kampung Bugis, kampung Anyar ada semacam keunggulan-unggulan atau apa namanya produk-produk khas kita yang bisa kita tampilkan. yang tidak dimiliki oleh daerah lain lain, di Bali. betul. Gitu. Nah coba ke Jalan Udayana ada sing rawon pangi di malam hari. Ada. Ada. Yang jualan siapa? Pasti orang dari Kampung Kampung Bugis, Kampung Kajanan. Kampung Nah, Kajanan. Aku di itu pasar misalnya. Buleleng aja ron pangi, itu langganan itu. Iya. Di Itu sana kan itu salah satu misalnya. Kemudian ada hal-hal lain lah. Ya. Coba lagi di kampung Arab nih. Oh, ada minuman-minuman khas Arab. Kalau itu misalnya kita angkat lagi masyarakat kita bisa yang asli kampung Arab itu menggali lagi Arab Buleleng itu Arab, seperti apa iya. gitu. Buleleng Arab Buleleng itu seperti apa itu kan bagus itu. Nah, mumpung ngomong gitu, dari dulu ini sebenarnya ada pemikiran Pak Wakil. Ada sebenarnya pemikiran untuk membuat objek wisata multikultur di Buleleng. Itu dulu pernah dibicarakan zamannya siapa gitu kan, lupa. Karena ada kampung-kampung itu, kampung Bugis, kampung Arab, kampung Tionghoa, Kajanan. Sebenarnya Buleleng juga punya, Singaraja juga punya pecinan sebenarnya. Kampung tinggi, Di kampung tinggi gitu. kebon. Gitu. Tapi kalau itu dihidupkan, misalnya titiknya pelabuhan gitu ya, pelabuhan, 10 menit di sekitar pelabuhan itu kita sudah menemukan banyak hal. Menemukan kecinaan, menemukan kebugisan, Arab, itu. Kenapa tidak pernah serius ini dikembangkan menjadi semacam objek wisata multikultur? Bukan hanya simbol. Kalau di tempat lain itu kan simbol, misalnya bikin pura, masjid, gereja jadi satu, sudah disebut multikultur. Ini kan ada dan berakar gitu. Sejarahnya ada, sejarah pecinan ada, kedatangan Gujarat, kedatangan kampung Bugis, kedatangan orang Madura nih ya Umar kesini itu kan ada sejarahnya. itu bisa jadi pernah nggak itu dibicarakan itu Pak Wakil? Ya inilah sebenarnya hal yang kita inginkan. Seperti bagaimana menjadikan ini di wilayah itu sebagai sebuah menunjukkan bahwa di sana ada sesuatu yang berbeda. Yang berbeda. Gitu.
tetap satu jua. Satu dua dan itu itu dari banyak wacana itu. Nah ini perlu Ada contoh di situ. Betul. Cuman kita Iya, mungkin di situ ada pendidikan, ada sejarah, ada kreatif, tinggal ada bagaimana macam-macam. mengkonsep ini dari sisi atraksi, dari sisi arsitektur, dari sisi tata ruang. Nah, tata ini ruang. harus didiskusikan, dikonsep Ya, betul. dan juga bersama- biar enggak ngawang-ngawang gitu loh konsepnya gitu loh. Dan juga bersama warga di situ. Ya, biar enggak salah konsep nanti kita. Saya berpikir hanya sekarang bisa diwujudkan mumpung wakil bupatinya Ya mudah-mudahan oleh muda dan berjiwa kreatif. Kalau dulu-dulu tuh kan agak inilah mudah-mudahan sekali lagi ini didukung oleh teman-teman agak di- susah bicara soal-soal kreatif. Maksudnya cara kita mendefinisikan kreatif itu berbeda gitu maksudnya gitu kan. Ada yang ngomong kita jadikan kreatif tapi sama aja dengan yang lain-lain. Hal ini mumpung kan kita tahu Pak Supit ini seperti apa. Pergaulannya luas kemana-mana. luas kepekan. Artinya menyerap aspirasi itu lebih bisa. Nah, masalah gedung kesenian ini masih berkaitan dengan dunia kreatif, dunia kita lah, dunia kita. Buleleng itu sebenarnya ini kita cuma memberi PR sebenarnya banyak. Buleleng Banyak. tidak membangun, tidak secepatnya membangun, tidak pernah memikirkan untuk membangun hal-hal yang membuat Buleleng menjadi lebih kreatif dan kelihatan lebih berbeda. Misalnya satu, gedung kesenian itu nggak ada yang representatif gitu. Gedung kesenian yang sekarang itu meskipun sudah diisi kursi yang megah-megah itu ya tetap bermasalah kalau dipakai untuk panggung. Sasana budaya juga punya masalahnya tersendiri gitu. Buleleng itu belum punya galeri lukisan. Tidak punya gedung indoor yang bisa indoor yang bagus untuk bisa mementaskan kesenian-kesenian yang memang memerlukan keheningan, misalnya teater yang memang memerlukan tempat yang memang penontonnya memang penonton yang ingin menonton gitu, bukan keramaian gitu. Galeri lukisan ini terutama karena Pak Supit ini datang dari keluarga pelukis. Teja Kula. Iya, Pak Tusan itu Ramo, ya apa istilahnya? Pak Tusan itu seniman perupa akademik pertama di Bali itu dari Teja Kula, masih keluarga almarhum Pandey Supado juga. Dan di situ pernah ada sanggar Tejo Kukus ya. Tejo Kukus yang mengembangkan wayang wong, kesenian. Nah, wayang wong itu ada unsur seni rupanya juga, tapi bagaimana bikin tapel buleleng gitu. Teman-teman di Bali Selatan atau teman-teman di Jogja, di Jakarta, di luar gitu. Mereka pamerannya ke Ubud, ke Nusa Dua, ke ini. Buleleng itu penting punya. Kalau misalnya bukan Pemkab yang bangun, Undiksa yang bangun, tapi Di spot oleh Pemda. ditekan. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu dipikirkan, gedung keseniannya seperti apa. Ada nggak pemikiran seperti itu? Nah, ini berkaitan dengan visi misi juga nih. Begini oleh. Nah ini kadang enaknya kalau kita ngobrol saling buka pemikiran. Kalau hal-hal seperti luas seperti ini kan tidak bisa, mohon maaf juga, kadang di luar jangkauan pemikiran teman-teman di pemerintahan. Karena sifatnya formalitas lebih banyak, ada aturan. Nah inilah diperlukan masukan-masukan dari teman-teman di beberapa komunitas atau yang bidang-bidang lain. Yang prinsipnya bagi saya, Pak Dokter, asalkan itu untuk hal-hal yang positif, memanfaatkan atau membuat sesuatu, ya kami sebisanya untuk mendukung. Misalnya menggunakan beberapa tempat yang seperti disampaikan tadi, sasana budaya. Mudah-mudahan ke depan kita dalam jangka waktu 5 tahun ke depan ini bisa juga ya ada progres lah. Progres ya, untuk memanfaatkan hal tadi baik di parkiran gedung kesenian. Ya silakan saja kalau memang ada perlu ide-ide dari teman-teman
yang kreatif, anak-anak muda yang kreatif, sampaikan ke kami di pemerintah, Pak Bupati, Pak atau saya sendiri, Pak, bagaimana kalau kita ini dimanfaatkan untuk ini, Iya. kan gitu. Iya, Ya, itu sebenarnya bagus. gitu. Di gedung kesenian itu bisa di luar itu bisa bikin stage terbuka. Kalau Taman Budaya Denpasar itu ada stage tetaring namanya. Tetaring. Bisa seperti itu di sudut itu. Artinya kalau mereka tidak kalau pentas ke dalam terlalu gede, biayanya terlalu mahal, mereka bisa pentas di luar gitu dan bisa terbuka. Ada Ya untuk skala kecil lah. ya namanya. skala kecil, panggung kalangan itu, kalangan namanya ya, kalangan. Artinya kalau orang main akustik kan Ya. itu bisa di luar gitu kan. Penontonnya 50 orang, 30 sampai 50 itu udah cukup sebenarnya gitu. Ya. Itu hal-hal seperti itu Ya kalau sebenarnya, kami cara terbuka, kalau seperti yang sampaikan tadi, mungkin pemikiran-pemikiran kita itu kadang tidak sampai ke sana. Tapi kalau ada teman-teman yang kreatif mau ada masukan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas Ruang-ruang pemerintah, ruang-ruang itu, ya kami akan sangat mendukung ya, untuk menghidupkan kembali beberapa potensi yang ada di Buleleng seperti di para teman-teman yang aktif di masalah budaya, kan itu masalah Iya. sastra, masalah musik, ya silakan aja. itu aku percaya tuh sama Pak Wakil, Pak Suku. karena ada persoalan-persoalan kecil yang selama ini sebenarnya bisa menjadi ini jadi curhat ini ya. Misalnya anak komunitas Semihima itu pernah latihan teater di taman kota terus diusir. Karena tidak ada izin gitu kan. Saya nggak bisa Habis pikir ya. nggak habis pikir itu kan. Anak-anak itu menghidupkan kota gitu. Di Yawana itu malam-malam. Tajen ada izin sing bubarang. Iya itu dah. Dia masa dah. Nah, hal-hal seperti itu tuh kan sebenarnya harus dipikirkan juga karena kita juga tidak menyalahkan penjaga. Kita tidak menyalahkan penjaga. Mungkin mereka pengen aman karena jaga keamanan gitu kan ya. Ini orang main teater nih gimana orang kelejang-kelejing di sini ya. Jadi tidak aman kan pemahaman-pemahaman seperti itu. Juga persoalan-persoalan menggunakan ruang publik di Buleleng itu izinnya misalnya semacam itu misalnya kalau mereka cuma latihan di luar gedung kesenian atau di stage-stage yang sudah di luar itu ya dibebaskan aja gitu. Kalau dikit-dikit minta izin itu orang males, repot gitu. Itu salah satu cara untuk menghidupkan. Sebenarnya fungsi ruang-ruang terbuka itu kan untuk menampung kegiatan-kegiatan kreatif, gitu. Nah, itu asalkan misalnya tidak mungut bayaran. Nah, kalau memang ada yang buat terus mungut bayaran ke masyarakat baru perlu izin kalau kan gitu. jualan ya perlu izin gitu kalau kan. Sekedar untuk berkreativitas, beraktivitas kan enggak masalah. Kemarin anak-anak Bukalapak buku juga sempat disuruh pergi ya. Kita jadi curhat aja sekalian aja langsung. Langsung saja dikasih tahu gitu. Benar lari sembuh barang. Itu persoalannya. Ya maksudnya fungsikan semacam anak lari itu udah joget di sembuh barang. Itu sudah minta izin nggak lari di sini kan gitu jadinya. Kalau orang jogging lari di jogging track itu harus izin kan betapa repotnya gitu. Apa bedanya kan? Nah, itu olahraga, ini masalah seni. Kan ya. apa bedanya kan? Tapi sebenarnya itu persoalannya gini, orang lari itu terbiasa. Orang tiba-tiba majang buku itu tidak biasa. Gitu, tidak biasa. Pantas liu sing bisa baca calis tunggu. Iya. Majang buku aja nggak boleh, pantesan. Pantas itu ya. Ini banyak guyonnya. Enggak, karena kita percaya sama Pak Wakil ini. Itu kan itu. Percaya untuk membicarakan hal-hal seperti ini, pasti paham. Besok kita di Taman Kota Minggu Car Free Day itu kita akan jualan buku. Iya, bisa baca puisi di situ. Bisa puisi. Tidak bakal diusir, nggak dianggap orang gila. Karena kita percaya karena Pak Wakil ini meskipun SH ya di belakangnya. Dulu tuh PSSRD. Mahasiswa seni rupa, kau percaya nggak? Nah, itu baru tahu saya. Fakultas
PSS. Program studi. Program Program studi studi, seni rupa Seni rupa dan desain. desain. dan desain. Itu zamannya Bopeng gitu, Bopeng Suryadi. Suryadi. Ya, Bopeng Suryadi juga drop out nih. Kali jurusan seni berlebihan drop out nih. Iya. Berarti memang ada darah seni. Itulah makanya kita Dan- harus percaya gitu. Itu. Jadi Makanya kecenderungan. kita memilih Supet. Itu kayak beban ya. lebih serius lagi lah. Iya, iya, iya. Yang serius ya. Gini- Yang serius kamu lah. Pak Supit, Ya. di masa 5 tahun itu apa sebenarnya yang ada dalam pikiran, dalam hati Pak Supit? Legacy apa yang paling utama akan ditinggalkan untuk masyarakat Buleleng? Nah, serius Wah, kan? patung. Enggak. Makanya kita dengerin Pak Supit. Yang paling jujur sekali lagi adalah masalah tanggung jawab. Bagaimana mempertanggungjawabkan pilihan masyarakat ini ke kami berdua, pasangan kita berdua, Pak Dokter sama saya. Itu sebenarnya yang paling berat bagi saya, supaya kepercayaan yang diberikan ini lewat apa yang sampaikan saya dalam kampanye, visi misi dan program itu bisa terwujud. Itu yang paling berat buat saya, mempertanggungjawabkan kepercayaan dari masyarakat ini. Mudah-mudahan kami, Pak Dr. Sucipto dan saya sendiri bisa mengerjakan melaksanakan tugas dengan baik, didukung oleh teman-teman di birokrasi dan juga masyarakat Buleleng. Karena tanpa dukungan dari teman-teman di birokrasi juga masyarakat, pasti program-program tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Itu yang selalu saya tekankan. Ya. Lebih berat lagi kalau untuk tanggung jawab untuk membuat periode berikutnya. Kampanye itu mulai sekarang. Nggak ikut-ikut. Saya ikut-ikut saya.